Jemaat kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, Shalom. Pada hari ini kita akan merayakan ibadah Jumat Agung di dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangkaian Minggu Sengsara yang telah kita rayakan 6 minggu berturut-turut. Dan pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Dan dari ruang ibadah kita di Gereja Pou Klenteng Agung ini, kami menyapa dengan hormat Bapak Ibu Saudara, karena tidak memungkinkan untuk kita hadir bersama-sama beribadah pada hari ini di tempat ini. Maka dari tempat ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Seharusnya pada minggu ini atau pada Jumat ini, kita melaksanakan perayaan sakramen perjamuan kudus. Namun karena keadaan tidak memungkinkan, maka perayaan perjamuan kudus itu kita tunda dan kita akan laksanakan setelah pertama kali nanti kita berkumpul bersama-sama di ruang ibadah ini dalam suasana yang normal seperti biasa. Dan dalam ibadah hari ini tidak mengurangi kehikmatan kita, kekusukan kita di dalam memperingati Hari Raya Jumat Agung pada hari ini yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, sebagaimana yang telah disampaikan pada ibadah minggu yang lalu, supaya kita mempersiapkan lilin masing-masing keluarga sebagai peringatan simbol kita memperingati kematian Kristus pada hari ini. Maka Bapak Ibu Saudara, kami persilahkan untuk menyalakan lilin masing-masing. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Untuk kita memasuki hadirat Tuhan pada hari ini, kita akan memulai dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 9, bait pertama dan bait yang kedua. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan.
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah hari Jumat Agung ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, nas pembimbing bagi kita dalam ibadah Jumat Agung ini terambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, mari kita sambut nas pembimbing dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 174B, bait yang pertama dan bait yang kedua. Saudara jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk datang di kaki Tuhan dengan segala kenyataan keberdosaan kita, dengan hati yang remuk dan dalam ketulusan mengaku dosa-dosa kita, panjang jalan hidup kita di hari-hari kemarin, khususnya di hari-hari terakhir ketika kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung ini. Biarlah masing-masing kita dan bersama-sama kita datang di kaki Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadirat-Nya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Kita berdoa. Ya Allah yang selalu terus dan senantiasa mengasihi kami, Allah yang dalam keluhuran, ketulusan, kemurnian cinta kasih-Mu selalu meraih, merangkul, membelai kami dengan kasih-Mu, yang selalu melimpahi kehidupan kami dengan anugerah-Mu, yang sudah seharusnya kami responi dengan
hidup menyenangkan hati-Mu. Tetapi kami acap kali dalam perjalanan kehidupan kami bukan hanya tidak mempermuliakan nama-Mu, kami bukan hanya mengalami kemandekan iman, kami bukan hanya berhenti menjadi saksi-Mu, tapi bahkan kadang-kadang kami langkah lebih jauh, melakukan, mengatakan, dan atau menyatakan hal-hal yang menodai kekudusan-Mu, kemuliaan nama-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, ketika kami datang di hadapan Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini, kami berdoa, memohon pengampunan kepadamu. Ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami, agar kami layak datang di hadapan hadirat-Mu, layak untuk mengenang, mengingat, dan menghayati kembali peristiwa agung di Jumat Agung pada 2000 tahun yang lalu, peristiwa kematian Tuhan kami, Yesus Kristus. Ampunilah kami ya Bapa, sebab kami mengaku dosa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara jemaat Tuhan, mari kita nyatakan penyesalan kita di hadapan Allah dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 361, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di salib-Mu ku sujud, miskin, buta, dan lemah, dan seterusnya. Saudara jemaat Tuhan, setelah kita datang di kaki Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab, sebagaimana tercatat di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 dan ayat yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita
nyatakan syukur sukacita kita atas anugerah pengampunan dosa yang telah kita terima dari Allah dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 184, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, dan seterusnya. Saudara, jemaat Tuhan, bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara-saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan membacanya secara bergilir ganti. Saya ayat yang ke-11 dan ayat-ayat bernomor ganjil lainnya. Saudara-saudara ayat 12 dan ayat-ayat bernomor genap seterusnya. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 28, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat keselamatan kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, apa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat.
sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa orangnya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus, Roh hikmat itu kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan kesanggupan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru dalam perjalanan kehidupan kita dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia, dan seterusnya.
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan karena itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami umat-Mu yang beribadah kepadamu di hari Jumat Agung ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang kiranya melaluinya memori kolektif kami sebagai umat Tuhan kembali disegarkan tentang peristiwa agung di suatu hari Jumat Agung pada lebih dari 2 abad yang lalu, ketika Kristus Yesus, Anak Allah, Juru Selamat kami, mati bagi dosa-dosa kami demi keselamatan kami. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hati dan pikiran kami diterangi oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan selanjutnya oleh Roh Kudus yang sama kami dikaruniai kerelaan, keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan keimanan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, bahan bacaan Alkitab untuk kita di hari Jumat Agung ini terambil di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan ayat 15, kemudian dilanjutkan dengan pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membacanya secara bergilir ganti sekali lagi. Saya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang datang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan yang menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang gunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menetapkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak membuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Pada kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sama-sama, Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jalan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Hosiana. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah pujian yang sekaligus akan mengantar kita kepada perenungan firman Tuhan. Sebuah persembahan pujian dari kelompok Usia Indah. Para lansia, orang-orang tua kita akan mempersembahkan sebuah pujian bagi Allah. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan.
Saudara-saudara, demikianlah pujian yang telah kita dengarkan bersama oleh kekasih-kekasih kita, kaum usia indah atau usia emas, usia lanjut, oma, opa, dan jemaat sekalian yang telah mewakili kita untuk melantunkan sebuah pujian bagi Allah di hari Jumat Agung ini, Golgota. Sebuah pujian yang juga kembali menjadi penyegar memori kita untuk kembali mengingat sebuah peristiwa kematian yang paling tragis, paling sadis, paling mengenaskan sepanjang sejarah umat manusia, sepanjang sejarah peradaban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu yang lalu kita merayakan Minggu Palmarum. Minggu Prapaskah yang ke-6, saudara-saudara. Dan seperti tahun kemarin, jatinya hari Kamis kemarin, tanggal 9 kemarin, malam, pukul 18, mestinya di gereja kita melakukan ibadah Kamis Putih. Tetapi akhirnya ditiadakan ibadah Kamis Putih. Dan hari ini kita merayakan ibadah Jumat Agung. Jumat Agung yang minus. Jumat Agung yang kurang, Jumat Agung yang tanggung dalam upaya penghayatan dan pemaknaan ulang kita. Mengapa, saudara-saudara? Sebab sejatinya perayaan hari Jumat Agung ini dibarengi atau disertai atau berjalan linear dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan, yang melaluinya juga seperti tahun-tahun yang lalu kita semakin didekatkan kepada nuansa dan suasana penyerahan tubuh dan darah anak Allah yang telah diserahkan bagi keampunan dosa kita melalui roti dan anggur yang selalu kita nikmati. Saudara-saudara, bukan hanya di gereja kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan dimanapun gereja hari ini langsungkan ibadah Jumat Agung ini, khususnya negara-negara yang terdampak COVID-19, virus Corona 19, juga tentu melakukan dan atau mengalami hal serupa seperti yang kita lakukan. Perayaan Jumat Agung minus sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk bahan bacaan kita hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia, terbitan PGI, adalah jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Ini tema yang diberikan oleh PGI melalui buku Almanak Kristen Indonesia, Laki. Saudara-saudara, Shalom, selamat pagi, selamat hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita akan merenungkan tema tadi dalam kesempatan ibadah Jumat Agung ini, yang telah firman Tuhan yang telah kita baca dan kita akan renungkan bersama saudara-saudara. Jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hari ini menjadi sebuah hari yang sangat akan tetap dan terus dikenang Bapak Ibu Saudara-saudara dalam usia kita, dalam kehidupan berjemaat di gereja kita di Lenteng Agung juga, meskipun saya belum mengkonfirmasi, tapi sepertinya juga baru ini kali pertama gereja kita melakukan ibadah Jumat Agung tanpa pelayanan sakramen perjamuan kudus. Lalu apa yang menarik, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara melalui peristiwa seperti ini, melalui apa yang kita alami bersama seperti saat ini dalam ibadah Jumat Agung seperti ini saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk situasi seperti ini dibutuhkan cakrawala dan horizon berpikir yang jauh lebih luas untuk menangkap pesan Tuhan. Pesan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita melalui rentetan peristiwa yang kita alami khususnya di hari-hari belakangan ini, terutama terkait dengan ancaman meluasnya wabah virus corona yang juga ternyata dapat kita maknai bagaimana yang juga pernah kita lakukan, bahwa Allah yang adalah Allah atas sejarah perjalanan kehidupan umat manusia, dalam perkenanannya meluaskan hal ini terjadi untuk juga sekaligus menjadi koreksi, menjadi tantangan terhadap kehidupan keagamaan kita, kehidupan kekristenan kita, yang pada titik tertentu nyaris terperangkap ke dalam rutinitas ibadah. Kita hidup dalam rutinitas ibadah dari hari Minggu ke hari Minggu, bahkan dari bulan ke bulan. Dan ketika situasi ini terjadi, semua itu kemudian menjadi berantakan, saudara-saudara. Kita sekonyong-konyong digiring, dibawa oleh Tuhan untuk keluar dari zona nyaman beribadah kita. Ini juga menjadi sebuah koreksi atas konservatisme dalam kehidupan keberagamaan, saudara-saudara. Bahwa kita dapat juga beribadah kepada Tuhan dari rumah kita masing-masing dan menggunakan teknologi seperti yang kita gunakan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ini membuktikan bahwa jalan kehidupan kita, jalan kehidupan keberagamaan kita, jalan kehidupan kekristenan kita, jalan kehidupan pribadi kita, dan atau bersama dengan keluarga kita, itu kemudian terus-menerus diintervensi oleh Allah, dan sekali lagi juga saya katakan disela oleh Allah, untuk kemudian Allah pada saat yang sama menyatakan, mendemonstrasikan kuasanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan hari ini ketika kita mengenang, menghayati, dan memaknai ulang jalan hidup anak manusia, khususnya di fase terakhir hidupnya, dengan Via Dolorosa, jalan salib, jalan yang terbentang antara Taman Doa, Taman Getsemani, sampai ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, Bukit Kalvari. Maka pada saat seperti itulah mungkin kita bisa menemukan siapa diri kita di hadapan Allah ketika kita merenungkan Via Dolorosa. Jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Saudara-saudara, Nabi Yesaya dalam bagian ini menyampaikan nubuatan yang kemudian menunjuk kepada Kristus Yesus, terutama terkait dengan
kehidupan perhambaannya di hadapan Bapaknya, yang akhirnya memilih untuk karena ketaatannya kepada kehendak Bapaknya, ia menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, bahkan mati secara mengenaskan di atas kayu bersilang, kayu salib di Bukit Golgota, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan firman Tuhan ini juga untuk umat Israel pada waktu itu menjadi sebuah pengharapan bagi mereka. Dan firman Tuhan hari ini yang kita baca ini juga menjadi penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Tentang betapa jalan salib, jalan kesengsaraan Kristus, jalan Via Dolorosa itu telah menjadi jalan yang baru dalam kita menemukan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Tiap orang tanpa kecuali punya jalan hidup. Tiap keluarga punya jalan cerita, jalan hidup masing-masing. Dan ketika kita merenungkan jalan salib, dan ketika kita berjalan melalui jalan salib dalam segala keberadaan kita, realitas kehidupan yang kita alami, maka kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain, sama seperti Kristus yang telah menjalani jalan salib itu, lalu kemudian hidupnya menjadi bermakna berarti bagi kita, tubuh dan darahnya dikorbankan untuk keampunan dosa kita. Ada cerita, ada nuansa pengorbanan yang mewarnai perjalanan kehidupan anak Allah di sepanjang Via Dolorosa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saudara, ada sebuah kisah hidup dari seseorang yang cukup terkenal, Leonardo da Vinci. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya menyebut nama ini, Bapak Ibu pasti mengingatnya. Seorang pelukis yang sangat terkenal, lahir pada tanggal 15 April 1452 di Italia, kemudian meninggal pada tanggal 5 Mei tahun 1519 di Prancis. Saudara, dua hasil karya dari Leonardo da Vinci yang sangat terkenal adalah lukisan Mona Lisa dan lukisan perjamuan Kudus atau malam perjamuan terakhir. Leonardo da Vinci lahir sebagai anak di luar nikah. Ia tidak pernah melihat ibunya. Dia lahir. Ayahnya kemudian menikah dengan seorang wanita berumur 16 tahun. 12 tahun pertama ia diasuh oleh neneknya, dan setelah itu pengasuhan diserahkan kepada dua orang tantenya. Selanjutnya ia dibesarkan oleh ayah dan ibu tirinya. Karena ayahnya bekerja di bidang hukum, maka ia dianggap sebagai anak terpandang dibandingkan dengan anak-anak di kampung mereka. Ayahnya tidak pernah mengizinkan ia untuk bermain dengan anak-anak di kampung tersebut, dan ia kehilangan masa anak-anak yang indah. Saudara-saudara, dengan awal kehidupan yang di atas, mungkin kita akan berpikir bahwa Leonardo akan menjadi anak bodoh dengan sikap antisosial. Tetapi ternyata Leonardo memiliki keingintahuan yang besar. Ia senang berjalan-jalan di desanya, melihat, mendengar, dan memperhatikan banyak hal seperti tanaman, binatang, fosil, kayu, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya, ia dikenal sebagai seorang astronom terkemuka, ahli geologi, insinyur, ahli botani, ahli anatomi, penulis terkenal, ilustrator, dan psikolog. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan hidup seseorang, saya dan atau saudara-saudara, kita tidak pernah bisa tahu. Dan sebuah kisah yang lain yang paling menarik, yang selalu dituturkan dalam
hal ketika Leonardo da Vinci membuat lukisan malam perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Leonardo da Vinci menghabiskan beberapa tahun untuk menyelesaikan lukisan itu. Tidak mudah, tidak sulit bagi Leonardo untuk melukis wajah murid-murid pada waktu itu. Dan ketika dia akan melukis wajah Yesus juga tidak terlalu sulit, karena dia hanya perlu mampir ke sebuah gereja, lalu kemudian menemukan orang pemuda yang menurutnya punya tampang, punya wajah, punya penampilan yang cocok untuk dilukiskan wajahnya mewakili, merepresentasikan wajah Yesus. Orang itu kemudian diajak duduk, dan kemudian Leonardo da Vinci menyelesaikan lukisan wajah Yesus. Semua telah selesai kecuali orang terakhir, yaitu Yudas Iskariot. Da Vinci membutuhkan beberapa tahun untuk mencari dan menemukan sosok yang pantas untuk dilukiskan wajahnya menjadi Yudas Iskariot. Dia harus bertampang penjahat, seseorang yang harus kelihatan seram, menakutkan. Leonardo da Vinci mencari ke sana kemari di beberapa tempat kumuh, dan akhirnya dia mampir di beberapa penjara. Di dalam sebuah penjara, Leonardo menemukan sesosok wajah atau sosok yang menurutnya cocok untuk dilukiskan menjadi Yudas Iskariot. Ringkas cerita, orang itu kemudian diajak duduk, dan Leonardo da Vinci memulai melukis wajahnya mewakili, merepresentasikan wajah Yudas Iskariot. Saudara, sembari melukis, Da Vinci memperhatikan bahwa orang itu terus menangis. Di penghujung lukisannya telah usai, Da Vinci menghampiri orang itu dan bertanya kepadanya, "Mengapa Anda selalu menangis ketika saya melukis wajah Anda seperti Yudas Iskariot?" Orang itu menjawab Da Vinci dengan berkata, "Berapa tahun yang lalu, sayalah orang yang duduk di tempat ini untuk Anda lukiskan, mewakili wajah Yesus. Dan kini saya harus duduk di tempat yang sama untuk Anda lukiskan sebagai wajah Yudas Iskariot." Saudara-saudara, orang itu adalah Pietro Bandinelli. Satu wajah, dua muka. Demikian judul beberapa artikel untuk memaknai hal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa pesan dari balik cerita ini adalah bahwa jalan hidup kita seharusnya membuat kita memancarkan kehidupan yang semakin menyerupai Allah, semakin menyerupai Kristus. Perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan yang mengikuti jejak-jejak juru selamat dalam perjalanan kehidupannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan karena itu kita dituntut, kita diminta untuk bagaimana tetap setia mengiring Tuhan. Dia yang telah menyerahkan dirinya, yang telah mati untuk kita. Dia yang oleh Nabi Yesaya dilukiskan sebagai seorang yang sangat menderita, yang menderita untuk kita. Bahkan di ayat yang ke-12, pasal yang ke-53, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Dia adalah pendoa syafaat kita yang agung, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dia terus berdoa untuk kita, doa untuk keselamatan kita, seperti yang pernah disampaikannya, didoakannya
doa Yesus yang panjang dalam Yohanes 17. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah di hari Jumat Agung ini tiap kita terus-menerus menghayati dan memaknai ulang penderitaan Tuhan, kematian Tuhan, lalu kemudian kita merenungkan diri dan hidup kita, jalan hidup kita. Apakah benar bahwa jalan salib, jalan yang pernah dilalui oleh Kristus, merupakan jalan yang baru dalam kita menemukan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Jalan yang penuh penderitaan, jalan yang penuh dengan pergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak mudah melewati jalan itu, tetapi ketika kita berjalan melewati jalan itu, kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan menemukan Allah, kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang lain. Suatu hari di Chicago, Amerika, ada seorang pria yang telah membulatkan tekadnya untuk melakukan aksi bunuh diri. Dan pada saat dia akan melakukan aksi bunuh diri, tiba-tiba orang itu mendengar sebuah suara dari seseorang yang tidak jauh darinya. Suara itu terdengar, "Oh Tuhan, selamatkanlah pria yang malang itu." Dan saudara-saudara, setelah mendengar suara itu, pria itu kemudian urung niat untuk bunuh diri. Kemudian orang yang berdoa untuknya, orang yang meneriakinya tadi, mengajak dia untuk ke rumahnya. Dan setelah berada di rumah, kemudian pria yang hendak bunuh diri itu ditanyai, mengapa ia akan bunuh diri? Lalu pria itu menjawab bahwa dia dibesarkan dari keluarga yang sangat rusak. Ayahnya adalah seorang pemabuk. Dan dirinya sendiri juga adalah seorang pemabuk, sama seperti ayahnya. Dan dia punya istri. Dan ketika istrinya melahirkan anak pertama mereka, dia juga tidak ada di rumah. Dan pada saat kembali ke rumah, saudara-saudara, istrinya menggendong bayi mereka yang telah meninggal. Istrinya meletakkan bayi itu di lantai, kemudian berlutut dan berdoa. 2 jam setelah penguburan, saudara-saudara, pria itu kembali mabuk. Dan pada malam perjumpaan itu, orang yang hendak bunuh diri itu dilayani oleh orang yang meneriakinya itu. Orang yang meneriakinya itu kemudian dikenal sebagai Harry Monroe, seorang pendeta, seorang penginjil. Dan orang yang akan bunuh diri itu bernama Mel Trotter. Dialah yang kemudian menjadi pendiri dari 66 mercusuar Injil di Amerika. Saudara-saudara, dan kehidupannya diubahkan. Jalan hidupnya diubahkan setelah berjumpa dengan Allah melalui sebuah teriakan pekikan, "Oh Tuhan, selamatkanlah orang yang malang itu." Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kiranya di hari Jumat Agung ini kita kembali dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan bergereja kita, kehidupan berbangsa kita, khususnya dalam hari-hari kita akan menghadapi virus COVID-19, Corona, yang ternyata makin ke sini penyebarannya semakin luas. Dan sekali lagi obatnya belum ditemukan. Mari kita bergantung kepada Allah. Mari kita terus menghayati jalan salib itu dan terus berjalan mengiring Kristus dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan Allah. Dan biarlah jalan salib adalah jalan yang baru dalam menemukan Allah menjadi nyata dalam perjalanan kehidupan kita sekalian. Selamat hari Jumat Agung, saudara-saudara. Selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa jalan salib, jalan penuh sengsara, jalan penuh penderitaan, jalan yang tragis yang pernah dilalui oleh Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus, ternyata menjadi jalan yang baru ketika kami melaluinya, kami menemukan Allah. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau karuniakan, terima kasih untuk jalan hidup yang Tuhan luaskan, Tuhan mungkinkan untuk kami lalui dalam kehidupan kami sebagai pribadi, dengan pengalaman-pengalaman kehidupan keimanan kami, pengalaman-pengalaman indah pun pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, menyedihkan. Semuanya Tuhan dapat rangkai menjadi jalan kehidupan, jalan yang melaluinya kami dapat menemukan Allah juga dalam perjalanan kehidupan kami. Kami dapat menemukan tangan Tuhan yang ajaib, melukis, mengukir kehidupan kami, membuat hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu untuk firman-Mu. Tolong kami sekalian, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Saudara, marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, secara pribadi dan bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan syukur kita sebagai bagian dari ibadah yang sejati, seperti firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, adalah ibadahmu yang sejati. Sambil pundi-pundi diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat yang pertama. Hujan berkat kan tercurah. Jemaat Tuhan disilahkan bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini
sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela. Kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkan di dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan di Jemaat 403 ayat yang kedua. Jemaat Tuhan dimohon duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah. Kita akhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Sekali lagi, apapun pokok doa saudara yang secara pribadi belum bisa disampaikan kepada majelis dan atau pelayan, Bapak Ibu Saudara-saudara dapat menyampaikannya di hadapan Tuhan manakala kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk peluang menikmati kehadiran-Mu, hadirat-Mu dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Kami bersyukur bahwa meskipun tanpa disertai dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus, kami boleh dapat menikmati ibadah hari ini. Dan ya Tuhan, dalam kesempatan ibadah hari Jumat Agung ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, di rumah mereka masing-masing, dalam seluruh jalan hidup mereka. Kiranya mereka semua ditolong, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Tua, muda, kecil, besar, diberkati oleh Tuhan. Baik jemaat-Mu yang berada di sektor 1, 2, 3, dan 4, dimanapun berada bersama dengan orang-orang terkasih mereka, Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan juga menyerahkan kehidupan bersama kami dalam persekutuan bersama di gereja kami, Gereja Pok Lenteng Agung, kegiatan-kegiatan kerjaan, pelayanan yang untuk sementara waktu tidak dapat kami selenggarakan secara bersama-sama. Biarlah Tuhan juga tolong kami agar dalam mesbah keluarga kami juga dapat terus bisa membangun persekutuan dengan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati kami semua, seluruh unsur pelayan, pendeta, majelis, pengurus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, Indonesia, DKI Jakarta, POK, DKI, PGW, DKI Jakarta, Tuhan juga berkati. Bahkan gereja-gereja di sekitar tempat di mana kami berada, di Jakarta Selatan, Jagakarsa, dan sekitarnya, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, pemerintah bangsa Indonesia, Pak Jokowi dan seluruh aparat pemerintah yang hari-hari ini terus berupaya untuk memfasilitasi kami, memediasi kami, mengeluarkan berbagai kebijakan, peraturan, regulasi tentang bagaimana kami harus memutus mata rantai penyebaran virus corona yang hari-hari ini penyebarannya semakin luas. Kami berdoa biarlah Tuhan juga berkati pemerintah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anak bangsa, khususnya di tempat-tempat di provinsi, kota, atau wilayah yang terkena virus corona. Semua korban, baik mereka yang sedang dirawat maupun yang ada di rumah, kiranya mereka semua, kami semua mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau tetap terus menolong, menyertai, dan memberkati kami sekalian. Inilah kami ya Tuhan, dengar sambut doa kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu, hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan Juru Selamat kami,
Juru syafaat kami yang setia, yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah Jumat Agung saat ini. Dan ibadah sejati akan dimulai setelah saya dan saudara-saudara menyelesaikan ibadah Jumat Agung ini, kembali memasuki kehidupan keseharian kita, memainkan setiap peran kehidupan yang Tuhan percayakan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan karena itu, saudara-saudara, pulanglah dalam hidupmu sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya. Lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Jangan pernah lupa jalan salib yang hari ini kita maknai ulang, hayati ulang. Jalan sengsara Kristus, Via Dolorosa, adalah jalan yang membawa kita untuk berjumpa dengan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita melantunkan pujian Kidung Jemaat 425, bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, dan seterusnya. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih tetap berdiri. Kidung Jemaat 425 bait yang ketiga. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu, dan seterusnya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mengambil waktu teduh, kita bersaat teduh, mengucap syukur di hadapan Allah untuk ibadah Jumat Agung yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, ibadah selesai. Selamat hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.